Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Shalom keluarga Gracia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa di radio kesayangan kita, Suara Gracia FM. Sore ini bersama saya Pendeta Kukuh Aji Irianda dari GKI Pamitran. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan keluarga Gracia semua. Dalam kesempatan yang baik ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, mau belajar juga agar kehidupan kita senantiasa sejalan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dulu. Sebelum kita menerima berkat dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa pada sore hari ini. Dan biarlah kami memasuki bulan April ini, Tuhan senantiasa terus menyertai kami, memberkati kami. Terlebih berkat firman Tuhan, rindu untuk kami terima lewat penyampaian firman Tuhan di program Mutiara Jiwa sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik keluarga Gracia, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim pasalnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-30. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 19 sampai dengan 30. Sekali lagi, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 19 sampai dengan yang ke-30. Mari, kalau saudara keluarga Gracia ada yang sedang mendengarkan, lalu ada Alkitab di sampingnya, boleh dibuka. Kita membuka Hakim-Hakim 16, sekali lagi, Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai dengan 30. Begini bunyi firman Tuhan. Hakim-Hakim 16 ayat 19 sampai dengan 30. Sudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah Simson dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahui Simson bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ Simson dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson, musuh kita." Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, "Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita." Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, "Panggillah Simson untuk melawak bagi kita." Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkan aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya."
Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa-rasanya kisah kepahlawanan Simson ya sebagai seorang hakim pada zamannya kita rasanya sudah tahu ya dari semenjak kita ada di sekolah minggu begitu ya. Bahkan mungkin kita juga mungkin punya teman gitu ya yang namanya juga Samson atau Simson gitu ya. Dan ketika orang tua memberikan nama itu, rasa-rasanya harapannya adalah agar anak itu begitu ya bisa menjadi anak yang kuat ya, gagah perkasa begitu ya. Tapi tentunya tidak ada maksud dari orang tua ya ketika memberikan nama itu gitu ya, memiliki sifat yang pemarah ya, juga matinya mengenaskan ya seperti kisah tadi. Apalagi mungkin tidak ada orang tua yang berharap anaknya punya sikap playboy ya seperti Simson. Keluarga Gracia, kisah Simson terutama kekuatannya ataupun keperkasaannya memang sangat mengesankan dan rasa-rasanya enak untuk diceritakan kepada anak-anak ataupun kepada kita sebagai anak sekolah minggu waktu kita masih kecil ya. Tapi kalau misalkan kita mau jujur nih keluarga Gracia, sebenarnya kepribadian Simson itu tidaklah selalu terpuji keluarga Gracia. Yang pertama, dia adalah sesungguhnya seorang pemarah ya, seorang pemberang, mudah naik pitam begitu ya. Kemudian juga dia adalah orang yang ringan tangan untuk membunuh ya. Dia juga kemudian dicatat oleh Alkitab menceraikan istrinya, kemudian istrinya itu diberikan kepada bekas pengiringnya begitu ya. Lalu juga Simson akhirnya jatuh ke pelukan perempuan lain ya, dalam hal ini Delila tanpa ikatan perkawinan, dan akhirnya Delila inilah yang berhasil menaklukkan Simson untuk diserahkan kepada orang-orang Filistin. Nah, kadang-kadang kisah-kisah dari ketidakpujian ya Simson ini ya keluarga Gracia, sikap-sikapnya yang tidak selalu terpuji ini kadang-kadang kita tutup mata begitu ya. Padahal itu juga diceritakan dengan jujur di dalam Alkitab. Lalu juga yang kadang-kadang ada mispersepsi kalau ketika kita membaca kisah Simson adalah tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa kekuatan Simson itu terletak pada rambutnya. Anggapan ini wajar ya keluarga Gracia, karena memang sejak dalam kandungan malaikat Tuhan telah memberitahu kepada ibunya bahwa kepalanya tidak boleh kena pisau cukur ya, rambutnya tidak boleh dipotong. Tapi kalau misalkan kita mau membaca dengan lebih teliti kisah dari Simson ya, kita membaca Alkitab kita, kekuatan Simson itu sebenarnya bukan terletak di rambutnya itu keluarga Gracia. Tetapi Roh Allah yang semata-mata itulah yang mendiami, kemudian memberikan kekuatan, keperkasaan dan menggerakkan Simson. Nah, inilah keluarga Gracia yang menjadi tema kita dalam renungan Suara Mutiara Jiwa pada hari ini, yaitu sumber kekuatan kita itu berasal dari Allah. Sekali lagi, tema kita pada sore hari ini adalah sumber kekuatan kita itu sesungguhnya berasal dari Allah. Yuk, mari kita sekarang teliti ya kisah Simson ini, bahwa memang kekuatannya itu hanya dari Allah semata-mata keluarga Gracia dan bukan berasal dari rambutnya. Kalau kita membuka Hakim-Hakim 13 ayat 24, bagi keluarga Gracia yang membawa Alkitab ya, ada Alkitab, mari kita buka.
Di Hakim-Hakim 13 ayat 24, di situ dikisahkan tentang kelahiran Simson ya. Lalu perempuan itu, dalam hal ini ibunya Simson, melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Nah, dari awal kelahirannya di situ sudah ada kata Tuhan memberkati dia. Lalu ayat yang ke-25, mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Ya, sekali lagi, mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan, ya. Jadi semenjak lahirnya Simson itu sudah dikuasai oleh Roh Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan begitu. Lalu kita maju di pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, ya. Di situ dikatakan pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Ya, kisah ini adalah kisah salah satu keperkasaan Simson ya, di mana ketika itu Simson beserta ayah dan ibunya pergi ke Timna. Nah, ketika mereka sampai di kebun anggur ya, maka seekor singa muda tiba-tiba mendatangi Simson dengan mengaum ya. Dan pada waktu itu Simson mencabik-cabik singa itu begitu ya, tanpa apa-apa yang ada di tangannya, artinya tanpa senjata apapun ya, seperti seorang mencabik anak kambing begitu ya. Tetapi yang mesti menjadi perhatian kita adalah itu semua terjadi karena ada Roh Tuhan yang berkuasa di ayat yang ke-6 tadi yang kita baca ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Lalu kisah selanjutnya juga ada misalkan di ayatnya yang ke-19 ya. Di situ juga ada kisah di mana Simson membunuh 30 orang di sana. Ayatnya berbunyi, maka berkuasalah Roh Tuhan atas Simson, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Sekali lagi Alkitab ingin mengatakan bahwa kekuatan Simson itu berasal dari Tuhan sendiri. Lalu juga ada di ayat pasal 15 ayat 14 di mana ketika itu Simson berhasil ditangkap oleh orang Filistin, lalu dia diikat begitu ya. Tetapi kemudian di ayat 14 Hakim-Hakim 15 ayat 14 Firman Tuhan katakan, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak karena berhasil menangkap Simson begitu ya. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Wah, berarti ini luar biasa ya, ketika Simson diikat sedemikian rupa begitu, tapi kemudian dia berhasil membebaskan diri, bahkan tali-tali yang tebal itu ya, seperti jerami yang telah dimakan habis api ya, hancur begitu saja ketika Simson membebaskan dirinya. Tapi Alkitab dengan konsisten mengatakan berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Dan memang pada akhirnya keluarga Gracia Delila lah ya. Si Delila inilah ya sang perayu maut itu ya. Dimana ketika itu Simson jatuh cinta ya kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Itu di ayat yang keempat ya, di pasal 16. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu, dalam hal ini Delila, sambil berkata, cobalah bujuk Simson untuk mengetahui karena apakah kekuatannya sampai begitu besar begitu ya, dan bagaimana cara kita mengalahkan dia nih begitu ya. Nah, kira-kira dirayulah Delila oleh raja-raja kota orang Filistin begitu ya, dengan iming-iming, kami masing-masing akan memberikan kepada kamu 1.100 uang perak begitu ya. Masing-masing memberikan 1.100 uang perak. Wah, siapa yang tidak tergiur ya kalau misalkan dikasih uang banyak ya, tetapi untuk membocorkan ya rahasia dari kekuatan Simson. Ya, singkat cerita kita tahu ya, Delila dengan segala tipu dayanya membujuk Simson ya untuk mengetahui begitu ya, apa sih sebenarnya pantangan katakanlah sehingga atau sumber dari kekuatan Simson gitu ya, yang harus aku ketahui dan bisa dibocorkan kepada raja-raja orang Filistin tadi. Simson pada mulanya kita tahu ya tidak mau memberitahu Delila ya. Tetapi di ayat 16 di situ dikatakan setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepada Simson dan terus mendesak-desak Simson,
Akhirnya Simson tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepada si Delila itu ya, bahwa kepada kepalaku tidak pernah kena pisau cukur ya, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Dan itulah kemudian yang terjadi. Akhirnya Simson ditangkap ya oleh raja-raja orang Filistin, dan kita tahu tadi kisahnya ya, rayuan maut Delila berhasil. Ketika Simson sedang tidur, pisau cukur akhirnya memotong rambut Simson, dan kemudian Simson ditangkap, kemudian dicungkil kedua matanya, kemudian dia dibawa ke tanah orang Filistin dan dijadikan budak di sana. Dia disuruh untuk menggiling gandum dalam hal ini ya. Biasanya yang menjadi tugas lembu ya, sapi ya, tapi kemudian Simson lah yang ditugaskan untuk menggiling menggiling gandum itu begitu ya. Dan akhirnya dia dijadikan tenaga kerja paksa lah di sana. Dan singkat cerita, ketika sedang ada perayaan dewa Dagon ya, dewanya orang Filistin ya, Simson dibawa ke pertemuan itu di dalam rumah yang besar itu ya, di atapnya saja ada 3.000 orang, dan Simson diolok-olok di sana ya, disuruh melawak ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa Simson rambutnya sudah mulai tumbuh begitu ya, dan akhirnya dia membunuh semua orang yang ada di situ dengan merobohkan rumah itu. Simson berseru kepada Tuhan ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya, kata Simson ya. Simson pun dalam hal ini mengakui dalam hatinya bahwa memang Tuhanlah sumber kekuatan dia gitu ya, supaya dengan satu pembalasan saja kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Nah, keluarga Gracia yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang bisa kita petik lewat tema sumber kekuatan kita berasal dari Allah? Yang pertama, kita sesungguhnya bisa belajar firman Tuhan ini, kita bisa merenung ya, bahwa memang sumber kekuatan kita itu ya berasal dari Allah semata. Kita bisa menjalani kehidupan ini itu karena Allah ya. Kita bisa diberikan kesehatan, bisa melalui pandemi ini ya, itu semua karena Allah. Sama seperti kisah Simson tadi ya, bahwa kekuatan dia itu berasal dari roh Allah yang menguasai Simson. Nah, setelah ribuan tahun berlalu ya, dalam hal ini di zaman modern ini ya, keluarga Gracia, kita juga ternyata masih bisa melihat ya, bahwa di dalam masyarakat kita ya, terdapat kepercayaan tentang adanya kesaktian pada orang-orang tertentu ya, rezeki yang diperoleh dengan cara-cara yang gaib begitu ya, atau benda-benda tertentu atau binatang tertentu yang mempunyai kekuatan tertentu. Nah, sayangnya masih ada tuh orang-orang yang percaya ya akan hal-hal itu. Nah, tentunya kita tidak boleh seperti itu ya, keluarga Gracia. Kita mesti sadar lewat firman Tuhan, kisah Simson ini, bahwa kekuatan kita ya, sumber berkat kita itu harusnya berasal dari Tuhan sendiri. Atau tidak perlulah kita jauh-jauh ngomong hal-hal yang bersifat supranatural seperti itu ya, keluarga Gracia. Kadang-kadang ada juga di antara kita yang merasa diri bahwa hidup ini aku bisa jalani itu karena aku ya, itu karena kekuatanku sendiri ya. Kita perlu berhati-hati tentunya kalau misalkan kita memiliki pemahaman yang seperti ini ya. Kita bisa sukses itu semua karena kerja kerasku begitu ya. Kita bisa punya materi berlebih itu semua karena aku. Kita pandai, kita punya prestasi ya, itu semua hanya karena aku. Yang akhirnya membuat kita lupa bahwa di balik itu semua ada Tuhan yang berkarya, ada kehendak Tuhan yang menjadikan kita bisa seperti ini, dan ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Nah, itu kadang-kadang bisa kita lupakan, sehingga keluarga Gracia, sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang yang sombong. Dan orang yang sombong tentunya, orang yang tinggi hati itu bisa akhirnya melecehkan atau merendahkan ya orang lain yang menjadi sesamanya. Tentu kita perlu menghindari sifat-sifat yang seperti ini ya. Ketika kita merasa diri paling hebat ya,
paling apalagi ya, misalkan paling senior ya, paling pinter, paling kaya, misal paling sukses dan lain sebagainya ya, yang akhirnya membuat kita lupa diri gitu ya, pamer kekayaan, pamer kepintaran, pamer senioritas dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan semata. Oleh sebab itu, keluarga Gracia, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bahwa ketika engkau semakin diberkati, ya, ketika engkau semakin dipercaya orang lain, ketika kita memiliki kedudukan yang lebih tinggi, semakin dipandang oleh orang lain, hendaknya kita semakin rendah hati. Kenapa? Karena kita perlu sadar segala sesuatu berasal dari Tuhan sendiri, ya. Oleh sebab itu saya tidak pernah jemu untuk mengingatkan bahwa orang yang beriman, ketika dia semakin beriman, ketika dia semakin dewasa, ya, dia seharusnya seperti padi, ya, memiliki spiritualitas padi, di mana padi itu, keluarga Gracia, ketika semakin matang, semakin bernas, ya, dia tidak menantang langit, ya, tidak tumbuh ke atas, tetapi dia justru menundukkan dirinya. Nah, poin yang kedua yang bisa kita petik adalah kita sesungguhnya tidak boleh yang melecehkan orang lain, ya, keluarga Gracia. Ada satu hal ironis yang terjadi pada episode terakhir hidup Simpson, yaitu ketika dia sudah ditangkap, dibelenggu, dipenjara, kemudian dia disuruh kerja paksa, matanya dicungkil, ia ternyata masih disuruh melawak di hadapan ribuan orang yang sedang berpesta pora pada waktu itu, ya. Nah, sesungguhnya keluarga Gracia, kalau kita mau melihat sejarah bangsa-bangsa, ya, adegan pelecehan, ya, kepada Simpson ini sesungguhnya bukan hal yang baru begitu, ya, melainkan bukan hal yang aneh, tetapi pernah terjadi, ya. Banyak warga bangsa kita yang dulu dijadikan wanita penghibur begitu, ya, pemuas nafsu, ya, oleh para penguasa bangsa-bangsa yang pernah menjajah kita, ya, Portugis, Spanyol, Belanda, dan terutama Jepang, ya, yaitu kita ingat istilah Jugun Ianfu, ya, perempuan penghibur, ya, di mana banyak perempuan kita begitu, ya, yang dipaksa menjadi pelacur, pemuas nafsu, ya, dilecehkan sedemikian rupa. Artinya adegan Simpson yang dilecehkan atas pesta pora, ya, atas kegembiraan orang lain itu bukan barang yang baru, ya. Artinya mereka bisa berpesta pora yang gembira, keluarga Gracia, itu di atas penderitaan orang lain. Nah, untuk itu kita juga perlu hati-hati, ya, dalam hal ini. Jangan sampai kita juga ikut merendahkan orang lain, karena bicara soal merendahkan orang lain ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita di era modern ini. Lalu saya juga teringat, keluarga Gracia, bahwa ketika saya membaca merenungkan kisah Simpson ini, ya, saya juga teringat tuh, keluarga Gracia, tentang penderitaan Tuhan Yesus, ya, yang diolok-olok, ya, kemudian dijadikan tontonan, ya, orang bersorak-sorai di atas penderitaannya Tuhan Yesus. Kalau misalkan Simpson tadi ditangkap, dirantai, disiksa, begitu cungkil matanya, karena memang sebelumnya ia telah banyak melakukan pembunuhan, ya, atas bangsa Filistin. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah berbuat demikian loh, keluarga Gracia, ya. Bahkan sesungguhnya Tuhan itu terus menerus kan melakukan hal yang baik, hal yang benar, ya, hal yang mengagumkan. Dia mengajar, mendidik, menyembuhkan banyak orang, memberi makan orang yang lapar, ya, membawa orang kepada pertobatan dan seterusnya. Tapi toh, keluarga Gracia, Tuhan Yesus pun dimusuhi, ya. Tuhan juga akhirnya disiksa, bahkan dibunuh juga. Artinya, keluarga Gracia, lewat kisah Simpson ini kita juga bisa berefleksi, ya, di tengah kita mau menyambut minggu sengsaranya Tuhan Yesus, ya. Sebentar lagi kita mau merayakan Paskah, ya. Tetapi sebelum Paskah itu kan ada di mana kita mengenang Tuhan masuk ke kota Yerusalem, dieluk-elukan. Lalu kita juga mengenang peristiwa Kamis Putih, di mana Tuhan makan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian dia ditangkap, diolok-olok, ditampar begitu, ya, di depan Imam Hanas dan Kayafas, ya. Kita kemudian juga diingatkan tentang adegan Tuhan memikul salib dan dia mati menderita untuk kita semua.
Nah, lewat kisah ini kita juga sungguhnya diingatkan ya betapa Tuhan itu baik banget kepada kita ya, menebus manusia seperti kita yang berdosa ini dengan mengorbankan nyawanya. Nah, poin terakhir yang bisa kita petik dari kisah kekalahan Simson ya, sekali lagi ini poin yang ketiga yang terakhir, yaitu sekali lagi bukan karena rambutnya yang dipotong, tetapi Alkitab bersaksi saat Simson ditangkap ya, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, ini ayat yang penting menurut saya, bahwa kekalahan Simson itulah terletaknya di sini, yaitu ketika dia jatuh kepada rayuan perempuan ya, dan akhirnya Simson kalah begitu ya. Oleh karena apa? Karena tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Roh Tuhan ternyata bisa pergi menjauh ya, Korea Gracia. Dengan apa? Dengan ya, kalau misalkan kita punya dari kisah Simson ya, kita bisa belajar Tuhan itu bisa menjauh juga dari kita. Kalau misalkan kita punya sifat-sifat ya seperti Simson ya, seorang pemarah ya, temperamen ya, kemudian ringan tangan, main pukul, main bunuh begitu ya. Kemudian juga dia pernah memberikan istrinya sendiri kepada kawannya begitu ya. Ketika dia udah gak suka lalu dikasih aja istrinya ke orang lain gitu ya. Lalu kemudian dia juga jatuh ke pelukan perempuan lain, dalam hal ini Delila ya, tanpa ikatan perkawinan. Dalam hal ini ya dia hidup sama Delila kumpul kebo begitu ya. Nah, tentunya kita bisa belajar ya bahwa Tuhan itu bisa undur daripada kita ya, kalau seandainya kehidupan kita adalah kehidupan yang masih dekat dengan kehidupan yang penuh dengan dosa ya, Korea Gracia. Dosa memang bisa menjadi penghalang bagi Tuhan untuk mendekat kepada kita ya. Dan kita pun kalau misalkan masih ada hidup di dalam lumpur dosa yang terus menjerat kita, maka sesungguhnya kehidupan kita juga bisa jauh dari Tuhan. Ya, kita juga bisa belajar dari kisahnya Simson ya, bahwa retaknya sebuah hubungan suami istri ya, itu juga bisa terjadi ketika kita juga menjauh dari Tuhan ya. Untuk itu penting selalu di mana kita menjaga kekudusan ya, menjalin relasi dengan Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita ya. Supaya apa? Supaya kita bersikap hati-hati ya, karena godaan untuk suami dan istri juga tidak sedikit ya. Dari Simson kita bisa belajar bahwa penting untuk selalu ingat, untuk selalu melibatkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, untuk terus ingat bahwa apapun yang kita miliki, kebahagiaan tengah-tengah rumah tangga ya, itu semua berasal dari campur tangan Tuhan, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang terus bisa dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, bisa menjadi pribadi keluarga yang bisa menjaga kekudusan ya, tidak sembarangan berbuat dosa, melainkan kita selalu ingat akan janji pernikahan kita yang pernah kita sebutkan ya di depan Tuhan dan jemaatnya, yaitu bahwa kita akan selalu menjaga kekudusan, menjaga keutuhan rumah tangga kita. Baik keluarga Gracia, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan lewat tema sumber kekuatan kita sesungguhnya berasal dari Allah. Kiranya firman ini boleh memberkati saya dan juga keluarga Gracia semua. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Radio Suara Gracia yang sudah memberikan kesempatan bagi kita semua ya, untuk kita sama-sama bisa belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Baik keluarga Gracia, kita tutup renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh belajar dari firman Tuhan, dari kisah Simson, di mana kami bisa kembali mengingat bahwa sumber kekuatan kami sesungguhnya berasal dari Tuhan semata. Oleh sebab itu, biarkanlah kami tetap terus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang, karena kehadiran kami mencerminkan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Bapa, hamba-Mu juga mau berdoa untuk setiap kami ketika kami pada saat ini mungkin sedang menghadapi pergumulan. Biarlah Tuhan juga tetap terus menjadi sumber kekuatan kami. Ketika kami pada hari ini, saat ini sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa, biarlah kami tetap terus ingat bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami.
Jangan biarkan kami goyah ya Tuhan. Jangan biarkan kami takut menjalani kehidupan ini, tetapi biarlah kami tetap memiliki pengharapan dan iman yang teguh bahwa Tuhan sesungguhnya senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami satu-satunya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik keluarga Gracia, terima kasih. Kita bisa jumpa kembali dalam program Mutiara Jiwa sore hari ini. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.